Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah, kita pada saat ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, dan insyaallah malam ini adalah malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Maka dalam kaitan dengan masalah ini perlu kita jelaskan, perlu saya jelaskan mengenai apa hikmah dari nuzulul Quran di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Setelah saya teliti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, sebagai hulasah kesimpulannya bahwa kita sebagai muslim dan muslimah hendaknya kita betul-betul punya perhatian terhadap Al-Quran. Bahkan kita punya komitmen terhadap kitab suci Al-Quran yang saya rumuskan dalam 10T. Kenapa saya katakan rumusannya 10T? Karena yang 10 macam ini hasil daripada meneliti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata tidak kurang dari 10T kaitan dengan komitmen kita terhadap kitab suci Al-Quran yang sangat mulia. Yang 10T itu yakni yang pertama adalah tasdikul Quran. Kita sebagai umat Islam wajib hukumnya membenarkan Al-Quran, yakni kita tidak boleh mengingkari apalagi mendustakan kepada ayat-ayat Al-Quran. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam Al-Quran, walaupun hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, di akhirat dan yang lain-lainnya, wajib kita membenarkannya. Yang kedua, setelah kita meyakini kebenaran isi kandungan Al-Quran, adalah T yang kedua, yakni ta'allumul Quran. Wajib kita untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya percaya saja kepada isinya, tapi kita pun harus mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kemudian setelah yang kedua tadi ta'alamul Quran, yakni yang ketiga adalah ta'limul Quran. Setelah kita mampu ilmunya, maka kita mengajarkan kepada orang dengan mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, kita pun harus tilawatul Quran, rajin membaca kitab suci Al-Quran. Karena membaca kitab suci Al-Quran adalah ibadah yang sangat utama. Bahkan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah tajwidul Quran, yakni membacanya harus sesuai dengan kaedah-kaedah tajwidnya. Dan yang keenam adalah tahfizul Quran, kita pun harus menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak sampai 30 juz, minimal juz 30, kita hafal Al-Quranul Karim. Yang ketujuh adalah tadabburul Quran, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedelapan, tafsirul Quran, menafsirkan Al-Quran atau memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Dan yang kesembilan adalah tatbikul Quran, yakni mengamalkan, mempraktekkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana ketika Siti Aisyah ditanya kaifa khuluqu Rasulillah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah sehari-hari, Rasulullah SAW sehari-hari, jawabannya kana khuluqul Quran. Kata Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah persis seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah tablighul Quran, yakni menyampaikan, mendakwahkan Al-Quran kepada umat sesuai dengan sabda beliau, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Maka tentunya kita sebagai umat Islam mudah-mudahan
bisa mempraktekkan 10 ya rumus ini, yakni tasdiqul Quran, membenarkan Al-Quran, ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran, ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, tajwidul Quran, mentajwidkan Al-Quran, tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, tadabburul Quran, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran, tafsirul Quran, memahami tafsir, penjelasan-penjelasan yang mendalam dalam Al-Quran, tatbiqul Quran, mempraktekkan isi kandungan Al-Quran, lalu tablighul Quran, menyampaikan isi-isi kandungan Al-Quran bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk umat secara luas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.